Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film dibuka dengan seorang laki-laki tua bernama Martin. Sebelumnya, ia tinggal di Paris dan kemudian pindah ke sebuah desa yang bernama Normandy untuk menghabiskan masa pensiunnya. Ia tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya untuk mengelola toko roti peninggalan ayahnya. Saat itu Martin keluar dari rumahnya dan melihat asap mengepul yang berasal dari rumah Charlie. Ia lalu pergi ke sana untuk melihat Charlie yang sedang membakar seluruh barang-barang pribadi milik istrinya. Setelah Charlie masuk ke dalam rumahnya mengambil air minum, Martin mengambil sebuah buku diary dari dalam kotak milik istri Charlie yang bernama Gemma. Kemudian ia kembali ke rumahnya dan membaca diary itu, lalu cerita flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Memperlihatkan scene di mana Gemma dan Charlie sedang melangsungkan pernikahan beberapa waktu lalu di London. Kemudian setelah mereka pindah ke Normandy, di mana kemudian mereka disambut hangat oleh tetangganya yang bernama Martin. Setelah bertemu mereka, Martin memiliki perasaan terhadap Gemma. Keesokan harinya, Gemma dan Charlie pergi ke toko Martin, di mana Martin memandangi Gemma tanpa berkedip. Kemudian, ketika Martin sedang berjalan santai di sore hari, dan secara kebetulan ia bertemu dengan Gemma. Mereka pun berjalan dan menghabiskan waktu berkeliling desa bersama. Lalu ketika berpisah, Gemma seakan membuat jiwa Martin menjadi bergejolak. Pada malam harinya listrik di rumah Charlie mendadak mati, dan ia mendatangi rumah Martin untuk meminta bantuannya. Merasa mendapat kesempatan, Martin bersemangat menuju ke rumah Charlie untuk mencoba memperbaiki listrik. Ia kembali bertemu dengan Gemma yang saat itu dalam balutan pakaian tidur yang cukup tipis. Gemma, Charlie, dan Martin kemudian duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol ringan, dan tak lama kemudian istri Martin pun bergabung dengan mereka. Ketiga orang tersebut asik mengobrol, namun Martin hanyut dalam lamunannya sendiri, sembari terus memandangi tubuh Gemma. Hari berikutnya ketika Gemma datang kembali ke toko Martin, Martin mencoba mengajak ngobrol Gemma dengan berlama-lama tentang segala pengetahuannya tentang roti, dan menawari Gemma apabila ingin mengetahui resep rahasianya untuk membuat roti. Gemma yang merasa tertarik lalu mengikuti Martin ke dalam dapur, dan Martin mengajari Gemma untuk mengolah adonan roti. Di sini Martin mulai bertanya bagaimana perasaan Gemma saat itu, dan Gemma berkata bahwa melakukan hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Gemma mulai merasa gerah dan berkeringat. Ia lalu mulai membuka sweaternya yang membuat darah Martin mulai berdesir menuju ke otaknya memandang Gemma. Suatu hari, Martin mendengar Gemma berteriak. Tak jauh darinya, Martin pun bergegas menghampiri Gemma. Gemma berkata kalau ada sesuatu di punggungnya. Ia pun meminta Martin untuk melihatnya. Martin berkata kalau Gemma disengat oleh lebah, akan tetapi sengat lebah itu masih menancap di kulitnya. Martin berkata kalau untuk mengeluarkan sengat lebah itu, ia harus menghisap menggunakan mulutnya. Dan Gemma pun mengizinkan Martin untuk melakukannya. Tepat saat itu, ada seorang pemuda yang bernama Harvey melihat apa yang sedang dilakukan mereka berdua. Namun kemudian Gemma mendadak pingsan. Martin dan Harvey segera membawanya ke rumah sakit. Setelah Gemma tersadar, Gemma berterima kasih kepada Martin, dan kemudian ia memandangi wajah Harvey yang tampan dan mulai tertarik kepadanya. Namun karena masih kelelahan, dia kemudian menggunakan bahu Martin sebagai sandaran kepalanya, yang membuat Martin tersenyum, merasa bahwa sepertinya perasaan terpendamnya selama ini akan menjadi kenyataan.
Keesokan harinya, Gemma pergi ke pasar dan bertemu kembali dengan Harvey. Mereka berdua terlibat sebuah percakapan. Martin yang saat itu melihatnya merasakan kecemburuan melihat Harvey dekat dengan Gemma. Di hari berikutnya, Martin bertemu dengan Gemma dan mencoba untuk menyapanya. Akan tetapi karena tidak mendapatkan respon, hati Martin pun merasa kecewa. Ia lalu memutar balik mobilnya dan mengikuti Gemma. Di persimpangan dia melihat Gemma berbelok menuju ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah tinggal Harvey. Ia adalah seorang anak bangsawan yang tinggal sendirian di rumah itu. Martin yang melihat itu dari dalam mobilnya lalu pergi begitu saja. Malam harinya Martin berkumpul di rumah Charlie dan saling berbincang. Akan tetapi Martin terus berpikir tentang apa yang sudah dilakukan Gemma bersama Harvey di rumahnya. Martin lalu menemukan sebuah bayangan hitam pada leher Gemma, seperti selesai melakukan cocok tanam yang hebat dengan Harvey. Martin lalu menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak berani mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Keesokannya, Martin melihat Gemma sedang bergegas pergi. Ia lalu mengikutinya dari belakang, yang ternyata Gemma pergi untuk bermain kuda-kudaan bersama Harvey. Melihat hal itu, Martin pun berpikir akan berbicara langsung pada Gemma mengenai isi hatinya, bahwa hubungan Gemma dengan Harvey akan berdampak buruk bagi masa depan Gemma. Gemma harus menghentikannya dan segera keluar dari perbuatannya. Tetapi kemudian Martin mengurungkannya karena mungkin akan berpengaruh terhadap hubungan Martin dengan Gemma. Hari berikutnya, Charlie pergi ke London untuk sebuah urusan. Setelah Charlie pergi meninggalkan Gemma, Gemma kemudian pergi ke toko roti Martin dan membeli 2 potong roti. Tetapi salah satu roti terlupa untuk dibawa. Martin kemudian bergegas menyusulnya menuju rumah Gemma. Tetapi saat ia tiba di sana, ia mendengar suara seorang dari halaman rumah Gemma. Setelah mengintip ke dalam, dia melihat Harvey sedang berduaan dengan Gemma. Martin lalu menguping pembicaraan mereka dan ia mendengar pernyataan cinta yang diucapkan Harvey pada Gemma. Setelah mendengar semua itu, Martin kembali ke rumahnya dan duduk termenung. Setelah beberapa hari, Charlie kembali dari London dan mendapati Gemma yang selalu tampak ceria dibanding sebelumnya dan menjadi gemar untuk keluar rumah setiap hari. Ternyata Gemma pergi ke rumah Harvey dan masuk lewat pagar belakang. Dirinya memberitahu Harvey kalau suaminya telah kembali dari London. Jadi Gemma hanya punya waktu sekitar 1 jam saja dengan Harvey. Setelah itu mereka pun melakukan cocok tanam. Dan saat melakukan kegiatan tersebut, Gemma tidak sengaja menyenggol patung antik milik keluarga Harvey yang sangat bernilai hingga patah, sehingga membuat Harvey panik. Karena itu merupakan patung kesayangan ibunya dan akan menjadi masalah besar saat ibunya mengetahuinya. Gemma mengatakan padanya bahwa ia bisa menyuruh suaminya untuk memperbaiki karena Charlie adalah seorang tukang kayu yang handal di London. Gemma pergi untuk membeli beberapa potong roti lagi di toko Martin dan mengatakan kalau tidak lama lagi ia akan kembali ke London untuk selamanya. Setelah mendengar berita itu, Martin merasa sangat hancur hatinya. Dalam hati Martin merasakan kasihan pada Charlie yang begitu baik dan sayang terhadap istrinya, namun istrinya bermain api di belakang tanpa sepengetahuannya. Di rumah, Gemma mengambil kiriman surat dari kotak pos dan menyerahkan semuanya ke suaminya. Namun ada satu lembar surat yang ia bawa dan baca secara sembunyi-sembunyi. Surat itu berisi untaian kata-kata perpisahan yang dikirim oleh Harvey. Ibu Harvey pulang menjenguk anaknya dan menyadari kalau patung kesayangannya tidak berada di tempatnya dan menanyakan pada anaknya keberadaan patung itu. Harvey mengatakan kalau patung itu mengalami sedikit goresan dan sedang diperbaiki oleh tukang kayu tetangganya. Ibunya sangat marah mendengar hal itu. Ibunya pun mengajak Harvey kembali ke Paris. Bersamaan itu Harvey menerima pesan kalau Gemma sedang menuju ke rumahnya berkaitan dengan surat yang dibaca Gemma. Harvey lalu membalas pesan bahwa ibunya sedang berada di rumah dan melarang Gemma untuk datang ke rumahnya. Dalam pesan Harvey juga memberitahu bahwa ia akan ikut ibunya pergi ke Paris. Gemma yang baru tiba di pintu belakang tepat bersamaan pesan masuk dari Harvey. Ia pun menjadi sangat sedih. Di sisi lain, ibu Harvey mendatangi Charlie
dan menanyakan patung yang dibawa anaknya untuk diperbaiki. Charlie mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai seorang pemuda maupun patung yang dimaksud sang ibu. Ibu Harvey lalu meninggalkan kartu namanya agar Charlie menghubunginya jika mengetahui keberadaan patung itu. Dan saat Harvey dan ibunya meninggalkan lokasi, Martin terlihat sangat bahagia karena berhasil melenyapkan satu masalahnya. Malam hari Charlie mengatakan pada Gemma bahwa tadi pagi ada seorang wanita datang dan menanyakan tentang sebuah patung dengan marah-marah. Gemma lalu mengatakan bahwa ia akan berbicara tentang sesuatu hal padanya, dan Charlie berpikir sejenak lalu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dia merasa kalau Gemma telah berselingkuh darinya. Saat itu juga Charlie berkemas dan tanpa berkata apa-apa lagi meninggalkan Gemma untuk pergi ke London. Keesokan harinya, ketika Martin sedang berjalan di ladang gandum, ia menemukan anjing Gemma sendirian. Lalu Martin membawanya untuk diantarkan ke rumah Gemma. Gemma membuka pintu dan mengajak Martin untuk masuk ke dalam dan menunjukkan sepucuk surat untuk Martin agar membantu mengartikannya dalam bahasa Prancis. Martin melihat bahwa surat itu berasal dari Ibu Harvey yang berisi bahwa jika Gemma tidak mengembalikan patung itu, maka dia akan menghadapi tuntutan hukum. Mereka berdua duduk berdekatan untuk memahami keseluruhan isi surat itu. Sementara itu Martin tidak fokus untuk membaca karena seluruh inderanya lebih merespon kedekatan tubuh. Gemma mendapatkan kejutan ketika mantannya yang bernama Patrick tiba-tiba muncul di rumahnya. Patrick datang ke Normandy atas undangan salah satu tetangga Gemma yang kebetulan adalah sahabatnya. Gemma memiliki kenangan buruk atas Patrick karena dia berselingkuh dengan gadis lain ketika dia berada di London. Gemma pun menanyakan maksud dan tujuan Patrick datang ke sini. Patrick mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf atas kesalahan beberapa tahun lalu dan berharap Gemma mau memulai hubungan kembali dengannya. Kemudian Martin melihat Gemma dan Patrick yang sedang beradu bibir. Setelah hal itu Martin berpikir kembali, sebenarnya Gemma itu tipe wanita yang seperti apa. Di sebuah restoran, Gemma mengatakan kepada Patrick bahwa apa yang terjadi tadi tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Patrick pun harus mengubur harapannya dalam-dalam untuk bersama Gemma. Esok harinya terlihat Martin yang mengunjungi Gemma dan ia terkejut setelah melihat Gemma yang telah mengemasi seluruh barang-barangnya seolah-olah akan pergi untuk selamanya. Di sini Martin tak sengaja berbicara yang membuat Gemma menjadi paham kalau surat yang dulu seolah-olah Harvey yang mengirimnya ternyata Martinlah yang menulisnya. Martin yang menjadi penyebab Harvey dan Gemma berpisah. Gemma lalu bertanya mengapa Martin tega melakukan ini. Martin pun menjawab bahwa dia khawatir terhadap Gemma. Lalu karena ketenangan sesaat membuat suasana itu mempengaruhi Gemma untuk mengecup bibir Martin dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, Gemma mengirim pesan suara pada suaminya bahwa dia sangat mencintainya dan meminta maaf atas kesalahan Gemma. Gemma menginginkan mereka berdua kembali dalam satu rumah tangga yang utuh. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu di rumahnya. Patrick datang menemuinya dan meminta Gemma untuk ikut dengannya ke London. Bersamaan itu juga setelah Charlie mendengar pesan suara dari Gemma, ia kembali ke Normandy. Beberapa saat setelah sampai di rumah, Charlie dengan panik berteriak kepada Martin mengenai istrinya. Martin datang dan terkejut setelah melihat Gemma yang sudah tergeletak di dapur dan tak bernyawa. Diketahui jika Gemma meninggal karena tersedak roti yang diberikan oleh Martin. Ketika itu Gemma sedang memakan sepotong roti. Patrick yang berada di sana memaksa Gemma untuk tinggal bersamanya. Secara tiba-tiba Gemma tersedak dan Patrick berusaha menolongnya. Namun tepat saat itu Charlie datang dan mengira kalau Patrick sedang mencangkul istrinya. Mereka berdua pun ribut hingga lupa akan menolong Gemma. Martin pun tidak menyangka kalau pemberian rotinya kemarin merupakan yang terakhir kalinya kepada Gemma. Lalu film pun selesai.